Nah, kekuatan cinta ini kalau lu bisa manfaatkan ke hal yang positif, justru cinta itu akan lebih indah. Tapi kekuatan nekat dari cinta ini kalau lu lakukan berdasarkan nafsu, dan orang yang mencintai itu bro, sedari awal dia jatuh cinta, dia sudah membayangkan tentang tantangan apa yang bakal muncul. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagian besar pejuang cinta yang sering dengerin podcast gua pasti pernah dengar tentang pendapat gue soal mencintai kan. Gue bahkan dengan gamblang menyuarakan, dengan tendensius malah ya, bahwa kebanyakan orang ketika mengaku mencintai, di saat yang bersamaan dia sebenarnya gak benar-benar mencintai. Tujuan dia mencintai adalah untuk dicintai. Maka teori tentang mencintai sama dengan memberi itu udah pasti gugur dong. Sampai-sampai gue ngomong gini, kok bisa kalian mengaku mencintai tapi kalian selalu mengeluhkan, kenapa ya dia gak perhatian sama gue, kenapa ya dia cuek banget sama gue, kenapa ya dia gak ngertiin perasaan gue, padahal gue mencintai dia banget. Itu adalah pernyataan yang sangat-sangat kontradiktif padahal ya. Di satu sisi lu mengaku bahwa lu mencintai, tapi di sisi lain lu selalu mengeluhkan ingin dicintai. Loh, bukankah abang sendiri yang bilang kalau cinta itu tuntutan? Beda, tuntutan sama keluhan tuh beda sebenarnya. Nah, bedain sama tuntutan orang tua. Misalnya, kamu harus pintar, kamu gak boleh bodoh, kamu harus belajar biar kamu nanti gedenya gak susah nyari kerja. Itu tuntutan untuk kebahagiaan orang yang dia cintai, bukan tentang dirinya. Tapi kalau keluhan tadi itu, kenapa ya dia gak perhatian sama gue? Nah, itu tentang diri lu sendiri, ya kan? Jadi sebenarnya mencintai lu itu mencintai apa? Mencintai diri lu sendiri atau mencintai dia? Paham gak maksudnya? Kalau kurang paham, ulangin videonya dari awal ya. Gue yakin kalian bisa dengan mudah memahami ya. Nah, pandangan gue tentang cinta yang seperti itu tadi itu terbantahkan oleh teorinya Zick Rubin tentang teori mencintai dan dicintai. Teori menyukai dan dicintai yang dikemukakan oleh Zick Rubin itu salah satu teori psikologi cinta yang menjelaskan perbedaan antara perasaan suka dan cinta ya. Teori ini tuh mengemukakan bahwa perasaan cinta yang dimiliki kita nih sebagai manusia ya, itu punya 3 turunan, yaitu love attention, terus yang kedua love affection, terus yang ketiga love commitment. Gak tanggung-tanggung, pandangan gua soal mencintai itu dibantah di turunan pertama, yaitu love attention. Nah, 3 turunan ini yang mendasari tentang harapan manusia ketika mencintai seseorang. Gak terkecuali juga cewek. Harapan cewek ketika mencintai pria pastinya mencakup 3 turunan yang dikemukakan oleh Zick Rubin ini. Nah, seperti apa penjelasan detail tentang 3 turunan dan teori mencintai dan dicintai oleh Zick Rubin? Terus gimana akhirnya sudut pandang gue nih ya tentang mencintai? Apakah berubah atau gue tetap dalam pendirian gue? Gue bakal jawab di video kali ini bagi yang penasaran aja. So, mari kita mulai. Munculnya ego dalam mencintai itu udah menjadi keniscayaan sebagai manusia biasa ya. Karena memang ketika kita mencintai orang lain, sejatinya kita tetap lebih mencintai diri sendiri. Kalau kita mau jujur ya, atau kita nggak gengsian orangnya. Ya, kadang perasaan itu muncul. Sangat jarang sekali terjadi tentang mencintai dengan tulus seperti yang dilakukan oleh Kois Majnun atau yang dilakukan oleh Romeo ke Juliet. Terus bang, apa sih untungnya gue mengetahui 3 turunan dan harapan ketika seseorang mencintai kita? Ya udah jelas dong, untungnya adalah agar kita lebih paham
apa yang harus kita lakukan, dan seperti apa cara agar kita mempertahankan hubungan agar tetap harmonis. Dan yang paling penting, wawasan lu nambah. Ya, nggak ada ilmu yang sia-sia, dengerin aja. Jadi kalau lo rasa pembahasan ini penting, dengerin ini dengan serius. Maka gue bakal jelasin turunan pertama, teori mencintai dan dicintai oleh Zack Rubin. Yaitu apa tadi? Love attention, ya. Perhatian. Jadi kata Zack Rubin, perhatian dalam konteks cinta mengacu pada kebutuhan untuk menerima perhatian dari orang yang dicintai. Ya, itu bisa melibatkan rasa ingin diperhatikan, didengarkan, dan dihargai oleh pasangan. Perhatiannya juga bisa mencakup keinginan untuk menjadi pusat perhatian, terus memiliki hubungan yang saling mendukung juga. Jadi gini bro, alasan kenapa ketika lu jatuh cinta, itu lu capernya luar biasa. Yang lu pikirin tuh gimana cara mencuri perhatian dia kan gitu. Bahkan kesannya kayak menjijikan gitu capernya ya. Nah, caper menjijikannya lu itu hanya bisa lu rasakan ketika perasaan cinta lu yang menggebu-gebu itu udah hilang pada nantinya. Kalau pas lagi jatuh cinta mah enggak. Lu ngerasa bener-bener aja kan gitu. Lu ngerasa kayak keren aja gitu. Itu karena ketika lu mencintai, yang lu harapkan adalah kebutuhan untuk menerima perhatian. Ini udah dijelasin secara jelas banget oleh Zack Rubin, ya. Oh ya, bagi yang nggak tahu sama Zack Rubin, beliau adalah pakar psikologi cinta. Dan kalau lu masih penasaran sama Zack Rubin, silahkan kalian searching sendiri di Google ya, agar wawasan kalian nambah. Bukan kewajiban gue buat ngejelasin riwayat hidupnya Zack Rubin kan. Jadi hal pertama yang dibayangkan oleh orang ketika jatuh cinta adalah bayangan soal tentang lu dihargai, lu diperhatikan, lu menjadi pusat perhatian. Nah, kalau cewek biasanya ketika jatuh cinta tuh suka salting, mau caper juga gitu. Capernya juga kadang nggak jelas. Tujuannya satu, minta perhatian, kebutuhan ingin dihargai, dan lain sebagainya yang udah gue sebutin tadi. Nah, di teori pertama ini aja udah membantah sudut pandang gue soal mencintai. Bahwa ternyata ketika orang mencintai, dia nggak bener-bener mencintai. Tujuannya tetap sama, dia mencintai orang agar dia bisa mencintai dirinya sendiri, agar keinginan dan harapan tentang kepuasan batin emosional dia sendiri itu terpenuhi. Ya. Di sisi lain, turunan pertama ini membantah sudut pandang gua soal mencintai. Di satu sisi juga turunan ini justru memperkuat. Gak ada yang salah dalam mencintai dan tuntutan. Yang salah adalah ketika menghancurkan hidup orang karena kita terlalu mencintai. Contohnya, gak usah gue sebutin lah ya. Udah banyak juga kan kasusnya. Terus yang kedua, love affection. Love affection ini bisa disebut dengan kasih sayang ya. Jadi kata Zack Rubin, kasih sayang dalam konteks cinta melibatkan perasaan emosional yang mendalam terhadap pasangan. Nah, itu termasuk perasaan sayang, perhatian, kepedulian yang tulus terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan, kasih sayang yang melibatkan ekspresi cinta melalui kata-kata, tindakan, dan pengorbanan. Jadi di turunan yang kedua ini sudah mulai nih ya memikirkan tentang kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan atau orang yang dia cintai. Mulai tuh dia mengekspresikan cinta lewat kata-kata. Mulai deh tuh kata-kata gombal yang muncul gitu kan, agar orang yang dia cintai terkesan dan bahagia. Tiba-tiba ketika kita jatuh cinta, kita punya kekuatan superhero yang luar biasa yang kita berharap selalu ada buat dia. Kan gitu. Harapan atau keinginan itu tiba-tiba ada ketika kita jatuh cinta tuh. Gue harus selalu ada buat dia nih, kan gitu ya. Itu bahkan melebihi kekuatan superhero kalau menurut gue. Jadi harapan wanita ketika mencintai seorang pria adalah membayangkan tentang betapa senangnya dia ketika berhasil membuat orang yang dia cintai bahagia. Dia juga akan ikut sedih ketika orang yang dia cintai juga sedih. Yang paling ekstrim, yang mudah-mudahan gak terjadi ya, mudah-mudahan di antara kita gak terjadi, kita bakal marah ketika dia bahagia karena orang lain, bukan karena kita. Itu mencintai bukan tuh ya.
Nah, kekuatan cinta ini kalau lu bisa manfaatkan ke hal yang positif, justru cinta itu akan lebih indah. Tapi kekuatan nekat dari cinta ini kalau lu lakukan berdasarkan nafsu, maka terjadilah kasus-kasus yang menyedihkan yang sekarang terjadi ya tentang cinta dan nafsu. Yang baru-baru aja nih terjadi kisaran beberapa bulan yang lalu, itu ada kasus yang terjadi di Kalimantan yang menghabisi satu keluarga karena cintanya ditolak. Semoga itu tetap menjadi kasus yang minoritas ya, dan bukan menjadi alasan bahwa itu karena cinta kok gitu. Tapi itu hanyalah karena nafsu. Terus yang ketiga atau yang terakhir, yang gak kalah penting juga, love commitment ya. Jadi kata Zik Rubin lagi, komitmen dalam konteks cinta itu mengacu pada keinginan dan tekad untuk mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Ini tuh termasuk keterlibatan emosional, komitmen untuk tetap setia, membangun masa depan bersama, dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam hubungan. Jadi ketika wanita benar-benar mencintai, muncul rasa ingin mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Yang itu sudah pasti melibatkan emosional dan komitmen untuk tetap setia. Beda ya mencintai dengan ngejar status. Kalau mencintai itu sudah pasti yang diharapkan adalah kesetiaan. Tapi kalau ngejar status doang, yang penting gue bisa dapetin status dia, yang diharapkan ya status doang ya, yang gak bakal bisa ngejamin soal kesetiaan juga. Dan orang yang mencintai itu bro, sedari awal dia jatuh cinta, dia sudah membayangkan tentang tantangan apa yang bakal muncul ya. Kalau gue jadi pasangan dia, gue cocok gak sih sama dia? Gimana ya nanti? Apa yang dibilang sama keluarga gue nanti? Keluarga gue setuju gak ya kalau gue nikah sama dia? Aduh, dia pakai tato lagi. Kira-kira orang tua gue setuju gak ya? Dia juga kalau ngomong suka belak-belakan. Kadang mulutnya gak kerem. Kira-kira gue cocok gak ya sama dia? Tapi dia ganteng sih gitu. Itu udah dipikirin sebenarnya tanpa lu sadari sejak awal lu jatuh cinta. Ya, lu udah mikirin tantangan-tantangan itu. Kalau bahasa ngetren yang sekarang tuh bisa disebut dengan red flag ya. Biasanya orang nyebutnya red flag tuh. Kalau lu jujur dengan perasaan lu sendiri, sebenarnya semua itu udah lu pikirin sejak awal jatuh cinta. Tapi kadang nafsu yang mengkaburkan itu semua, yang akhirnya membuat lu gak peduli dan lu tetap pengen ngejalanin dan pengen nyobain. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gua, pengen ngobrol langsung sama gua kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue, dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong, dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang, karena gue juga gak punya. Jadi itu ya 3 hal dasar yang akan dipikirkan dan diharapkan oleh wanita ketika mencintai seorang pria. Bukan hanya untuk wanita ya, ini untuk pria yang mencintai wanita juga sama. Cuman karena penonton gue kebanyakan pria, maka gue bikin judul kayak gitu. Teori menyukai dan mencintai ya, yang dikemukakan oleh Zik Rubin. Sekali lagi, ini menekankan pentingnya memahami bahwa cinta melibatkan lebih dari sekedar perasaan suka atau tarik-menarik fisik doang, atau nafsu doang gitu intinya. Cinta yang sehat dan berkualitas melibatkan perhatian, kasih sayang, dan komitmen saling mendukung antara pasangan. Tinggal bagaimana kalian memanfaatkan informasi yang gue berikan ini agar bisa membahagiakan pasangan kalian masing-masing, atau gebetan yang sekarang menjadi target lu. Ya, segitu aja deh ya. Semoga apa yang gue sampein bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.